192151023. Di sini saya akan mereview jurnal artikel yang saya pilih. Langsung saja kita ke review jurnalnya. Baik, langsung saja ke review artikel jurnal yang saya pilih. Artikel jurnal yang saya pilih berjudul Comics Mathematics Learning, Pembelajaran Matematika untuk Mengembangkan Kemampuan Literasi Matematis Siswa. Dengan autornya yaitu Farid Gunadi, ko-autornya Lutfi Siti Aisyah, nama jurnal terbitnya yaitu di Medline, Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, dan volume terbitnya volume 4 nomor 2 Agustus 2019 halaman 128 sampai 138. Langsung saja ke review yang pertama mengenai efektivitas judul artikel. Judul dari artikel yang saya pilih ini merepresentasikan isi artikel, informatif dan mengandung highlight, mencerminkan aspek kebaruan, dan tidak memunculkan objek penelitian. Review yang kedua mengenai kandungan abstrak. Abstrak dari artikel yang saya pilih ini terdapat latar belakang yang dimana dapat dilihat dalam kalimat literasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting pada abad 21. Pembelajaran matematika juga harus dapat mengembangkan kemampuan tersebut. Itu latar belakangnya. Yang kedua juga terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk menghasilkan rancangan pembelajaran matematika berbasis media komik yang dapat menumbuhkan kemampuan literasi matematis siswa pada materi eksponen. Dan juga terdapat metode penelitian yang dimana menggunakan model pengembangan yang diadopsi dari Gall dan Box yang terdiri dari pengumpulan data awal, perencanaan, pengembangan awal, uji validasi, revisi awal, dan uji coba skala terbatas. Yang keempat mengenai finding hasil penelitian dan kesimpulan, yang dimana disimpulkan bahwa perancangan pembelajaran menggunakan komik matematika dapat menumbuhkan kemampuan literasi matematis siswa pada materi eksponen, sehingga memenuhi kriteria valid dan efektif. Untuk implikasinya, yaitu guru, siswa, dan orang tua siswa. Dan abstrak ini juga dapat memberikan pemahaman kepada pembaca apa yang akan peneliti itu lakukan. Review yang ketiga mengenai kata kunci. Kata kunci pada artikel ini yaitu Comics Mathematics Learning, materi eksponen, literasi matematis, sehingga menggambarkan isi artikel spesifik dan memenuhi kriteria minimal, yaitu 3 kata kunci. Review yang keempat mengenai keterbacaan tabel, gambar, dan persamaan. Dalam artikel ini tidak terdapat tabel maupun persamaan, tetapi terdapat gambar yang penyajiannya sesuai dengan kaidah tulisan ilmiah, tetapi gambar tersebut itu tidak berkualitas baik. Itu yang kelima mengenai penggunaan istilah dan kebahasaan. Istilah-istilah yang terdapat dalam artikel ini sudah sesuai dengan standar baku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Struktur kalimatnya juga sudah sesuai dengan standar baku dan penggunaan istilahnya juga, istilah aslinya juga dicetak miring atau italik, dan setiap paragrafnya tidak berisi hanya satu kalimat saja. Itu yang keenam, yaitu mengenai latar belakangnya. Latar belakang pada artikel ini menggunakan prinsip segitiga berbalik, mengenalkan topik dan menekankan pentingnya topik ini dibahas, di mana di dalamnya itu menjelaskan terlebih dahulu mengenai pentingnya literasi dan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai literasi matematis, juga penggunaan media komik dalam pembelajaran matematika, dan diakhiri dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pembelajaran menggunakan media komik. Yang ketujuh mengenai kecukupan state of the art. Artikel ini mengaitkan dengan pengetahuan terkini dan di dalamnya menggunakan referensi state of the art seperti pada pendahuluan yang dimana Julian 2018 mengembangkan bahan pengajaran menggunakan media komik untuk komunikasi matematika siswa. Yang kedelapan mengenai penjelasan gap analysis. Artikel ini menjelaskan mengenai apa
dari penelitian ini, yaitu untuk melakukan perancangan terhadap komik matematika ini yang dikaitkan dengan pengembangan literasi siswa sekolah menengah atas pada materi eksponen. Yang ke-10 mengenai metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan model Bohm dan Gauss dengan tahapan-tahapannya, yaitu tahap pertama pengumpulan data awal, tahap kedua perencanaan, tahap ketiga pengembangan awal, tahap keempat uji validasi, tahap kelima revisi awal, dan tahap keenam uji coba skala terbatas. Dengan subjek penelitiannya yaitu guru, orang tua siswa dan siswa, dan juga terdapat subjek validasi yaitu 4 dosen dan 2 guru matematika. Analisis datanya itu sesuai dengan prosedur penelitian dan pengembangan, dan teknik analisis datanya itu menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Lalu review yang ke-11 yaitu mengenai hasil penelitian. Nah, pada hasil penelitian ini disebutkan tahap-tahap dari penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan tahap awal, yang dimana peneliti itu melakukan interview kepada guru, siswa, dan orang tua siswa. Lalu tahap kedua perencanaan, peneliti menggeneralisasikan kelemahan dari setiap wawancara untuk dapat diselesaikan dengan solusi yang baik, dan peneliti memilih komik sebagai solusinya. Lalu pengembangan awal, pengembangan komik matematik learning tersebut. Lalu uji validasi. Pada tahap ini dilakukan oleh pakar dalam bidangnya, yaitu oleh 4 dosen dan 2 guru matematika. Lalu tahap revisi awal, di mana peneliti itu merevisi hasil dari evaluasi tersebut. Lalu tahap uji coba skala terbatas, yakni diuji cobakan kepada 6 siswa kelas 11 matematika. Nah, peneliti juga mengkaji mengenai keterkaitan dengan konsep-konsep teori yang sudah ada dan kesesuaian hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pembahasan. Yang ke-12 mengenai pembahasan hasil penelitian. Artikel ini menjawab masalah penelitian, mendukung dan mempertahankan jawaban dengan hasil yang terdapat dalam kalimat ini. Perancangan pembelajaran matematika melalui media komik matematika memungkinkan siswa untuk terus membaca alur cerita yang terdapat dalam komik tersebut, sehingga hal tersebut memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan literasi matematiknya. Dan artikel ini juga membandingkan dengan hasil penelitian yang relevan dan menemukan kebaruan, tetapi sayangnya tidak menyatakan keterbatasan dari studi yang dilakukan, tidak menyatakan pentingnya temuan, dan tidak menyampaikan proyeksi untuk penelitian lanjutan. Itu yang ke-13 mengenai simpulan. Simpulan dari artikel ini itu cukup menjawab tujuan penelitian. Dapat dilihat dalam kalimat perancangan pembelajaran menggunakan komik matematika dapat menumbuhkan kemampuan literasi matematik siswa pada materi eksponen, sehingga memenuhi kriteria valid dan efektif. Ditunjang juga oleh data-data hasil penelitian yang cukup sehingga sesuai dengan tujuan merangkum semua hasil secara padat dan tidak menampilkan data pengujian hasil statistika, dan juga simpulan juga dibuat secara narasi. Itu yang ke-14 sampai 16 mengenai daftar pustaka, nisbah sumber acuan primer, dan derajat pemutahiran. Untuk daftar pustakanya itu sudah konsisten dan sesuai dengan APA 6, dan nisbah sumber acuan primernya itu sudah lebih dari 80% menggunakan acuan primer, dan derajat pemutahirannya itu lebih dari 80% rujukan mutakhir, dan juga sumber yang dipilihnya itu dari 10 tahun terakhir. Mungkin sekian yang dapat saya